Ya, selamat malam, sahabat inspiratif. Pada saat ini saya lagi bersama Bapak Stefanus Agung. Beliau adalah salah satu tokoh inspiratif di perhotelan, dan beliau salah satu pendiri dari Konari Group, ya Pak. Betul. Ya. Nah ini sahabat inspiratif, kami mau bedah kaitannya dengan perjalanan beliau tentang bisnisnya di perhotelan. Mungkin nanti bisa menjadi inspirasi para sahabat-sahabat semua, tip-tip apa yang nanti bisa diberikan ke beliau. Gitu ya Pak. Selamat malam nih. Malam. Pak Andi, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini mungkin saya mau mulai dari disiplin ilmunya panjenengan. Terus kenapa dan kapan memulai membuka Konari Manajemen Hotel ini? Monggo. Ya. Ceritanya pasti panjang, Pak Andi. Ya. Yang jelas kenapa bisa sampai saya sekarang pada momen posisi ini, yang jelas utamanya adalah komitmen. Pasti ya. Pasti pegang komitmen. Apa yang kita kerjakan itu harus kita harus berkomit nih. Ya, saya dulu mengawali pekerjaan saya itu sebagai tukang cuci gelas. Ya. Cuci gelas. Iya, cuci gelas. Tapi pada saat itu saya berkomit, saya mau jadi cuci gelas yang profesional. Kok ada sih cuci gelas profesional? Ya jelas ada. Ya kan? Bagaimana dia mencuci gelas? Ya, setelah gelasnya itu selesai dicuci, kering, benar-benar bersih, dan bisa langsung dipakai tanpa harus katakan dibersihkan lagi oleh bartendernya. Gitu. Nah, tapi ini bukan tentang gelas. Nah, yang jelas ini bukan tentang ya, tapi komitmen tadi. Komitmen. Nah, baik, yang penting itu adalah komitmen. Kopinya mana? Belum. Kopinya. Ini kopi dulu. Ini bicara tentang gelas, ada kopi nih. Karena salah satu komitmen saya adalah kopi. Ya. Kalau kita filosofi kopi itu dia harus diminum tanpa apa-apa. Kenapa? Karena kita bisa tahu apa kopi itu gimana rasanya. Nah, ya berarti pahitnya aja, ya kan? Nggak usah dulu, pahitnya aja dulu. Iya. Dan itu saya mulai dari pahitnya dulu. Gitu ya. Ya, tapi pada saat itu saya sudah memiliki mimpi, ya kan? Mimpi bahwa saya tidak akan jadi pencuci gelas terus. Oke. Ya, itu sekitar Tahun berapa mungkin itu? 94 itu berarti berapa tahun? 20 lebih. 30-an. 30. Ya, 30 29 tahun. ya. Ya, 30 tahun yang lalu lah sekitar itu, bahwa saya berkomitmen bahwa saya nggak akan jadi tukang cuci gelas terus. Someday saya waktu itu ya bayangan saya, someday saya akan pakai dasi gitu, pakai jas, jalan kemana-mana. Itu mimpi saya, gitu kan, mimpi saya. Nah itu perjalanannya akhirnya saya berkomitmen untuk terus belajar, gitu ya, terus belajar supaya saya bisa mencapai impian saya. Artinya di sini komitmen. Ya harus komit dengan apa yang kita kerjakan. Dikasih ini, porsi ini, ya udah komit itu yang harus kita kerjakan. Gitu. Bahkan waktu itu saya berkomit bahwa orang biasanya kerja 8 jam gitu ya. Memang waktu itu saya berkomit bahwa ya harus lebih dari itu dong kalau mau belajar yang lain. Kalau cuma datang, absen, kerja, pulang, absen, cuma. Tapi setelah pekerjaan saya selesai, saya mempelajari pekerjaan-pekerjaan lain. Gitu. Ya entah itu hanya sekedar membantu atau katakanlah ikut terlibat atau training ya di tempat itu, sehingga saya tahu dari cuci gelas, saya tahu restoran, ya kan. Setelah itu tahu
hotel. Nah, setelah saya hotel, apalagi yang saya cari nih sekarang. Gitu kan. Tapi disiplin ilmu dulu dari perhotelan? Dari perhotelan. Saya dulu kuliahnya memang perhotelan. Setelah saya sudah mendapatkan apa yang kira-kira cukup untuk menjalankan atau merealisasikan mimpi saya, ya saya memberanikan diri untuk berkomitmen lagi. Karena kalau sebagai operator, saya kan sekarang mendirikan operator Konari Hospitality ya. Itu adalah operator hotel. Tahun berapa itu? Itu saya dirikan 2015 baru, ya kan. Akan tetapi yang jelas saya berkomitmen bahwa saya harus melepaskan unit, gitu. Saya nggak akan ada di unit, gitu. Jadi ya memang banyak pengorbanan di situ, ya kan. Banyak pengorbanan, banyak privilege yang katakanlah sebagai GM itu pasti nggak akan di ini ya. Tapi itu komitmen sekali lagi, gitu. Memang masih kecil perusahaan yang saya bangun rintis ini masih kecil ya. Tetapi prinsipnya adalah saya nggak mau jadi gini. Lebih baik saya jadi kucing tapi kepalanya gitu. Nah, gitu kan, gitu daripada ya. Saya filosofinya macan tapi buntutnya. Ya, lebih baik kucing saya, ya kan. Ya. Saya punya kendali di situ. Nggak apa-apa kecil kucing, meong-meong gitu kan. Ya. Nah, tapi tapi kepalanya. Nah, kepalanya. Nah, kalau macan mulai takut kan buntut. Baik. Ya gitu. Itu Pak Andi. Oh, terus dimulai dari satu unit dulu ya di Foveri. Ya, di Foveri kebetulan kan unit ini ada di 2 tempat pertama ya. Oh, langsung 2 tempat? Ya, di Palangkaraya dulu, ya kan. Palangkaraya dulu, terus baru buka di sini. Ya, pada saat itu memang ya suatu hal yang ya untuk saya baru ya. Banyak unit saya harus mempalai beberapa general manager, itu kan suatu hal yang baru, tapi tetap harus saya tantangan pelajari gitu. Sehingga mau nggak mau sebagai sebagai kepala mereka semua, saya harus paling nggak 5 langkah di depan, ya kan? Iya, pastilah. Tetapi saya sangat senang bila artinya subordinate saya itu lebih pintar dari saya. Senang saya, bukan malah itu menjadi kayak ancaman atau saingan. Malah saya senang kalau punya subordinate lebih pintar dari saya, itu bisa saya gunakan, gitu kan? Kayak saya kan kepalanya, ya kan. Ya. Kalau katakanlah tangan kakinya kuat semua, ya kan malah justru memperkuat kinerja seperti itu, Pak. Sekarang ada berapa unit nih? Sekarang kita ada 5 unit. Nah, 5 unit. Di Semarang, Palangkaraya, di Kuala Kapuas, Cilacap. Kuala Kapuas tuh mana ini? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Oh, terus Cilacap satunya? Bali. Oh, Bali ada? Di Bali ada. Ya kecil memang, tapi bagaimanapun ya tetap kita harus jalankan karena itu amanah ya. Mereka mempercayakan, ya kita harus jalankan. Nah, sekarang ini ada berapa karyawan nih? Wah, totalnya ya mungkin sejak pandemi itu kita ada perubahan struktur organisasi, sehingga paling total itu 200 ya. 200 karyawan. 200 karyawan. Terus langkah ke depan nih, ada mimpi atau rencana-rencana apa ini? Oh jelas, artinya kita juga mau mengembangkan usaha ini ya. Bagaimanapun kan kalau point of view-nya saya sebagai operator hotel itu sebetulnya memberikan edukasi atau memberikan dukungan ya kepada investor hotel terutama atau calon investor, supaya juga mereka yakin bahwa menjalankan bisnis hotel juga sesuatu yang menguntungkan. Ya kan, walaupun memang kita tahu bahwa pada saat pandemi itu kan paling terpuruk itu salah satu ya yang paling terkena dampak imbas sehingga terjadi
ya katakanlah pemutusan hubungan kerja, tutup hotel, atau masa-masa sulit lah. Masa sulit. Nah, di sini adalah masa di mana kami itu mulai nge-push lagi. Gitu. Ya selain itu juga saya juga mengembangkan diri ya, mengembangkan diri sendiri, belajar lagi. Oh. Gitu loh. Saya kuliah lagi nih. Oh, kuliah lagi. Ya, dari awalnya kan saya diploma 3 perhotelan. Perhotelan. Diploma ya. Justru pada saat pandemi itulah saya kembangkan diri nih, ya kan? Ya, ambil S1. S1, setelah itu baru ambil S2. kemudian di Stipari. Luar biasa. Betul. Terus sekarang dengar ngajar. Ngajar juga, karena kan harus Dosen. kita gunakan pengetahuan yang kita dapatkan itu untuk kita bagikan kan ke junior-junior. Lah nanti kalau kita udah nggak ada, yang lanjutin siapa ya kan gitu. Itu tanggung jawab moral ya. Kalau terus asesor juga ya? Asesor juga. Oh, asesor kompetensi profesi. Betul. Tapi khususnya di F&B? Bukan di perhotelan. Oh, perhotelan. Jadi saya memiliki beberapa kompetensi ya yang bisa dijadikan dijadikan ini untuk asesmen saya. Jadi barista, bartender, waiter, keuangan, ya kan, sales marketing. Nah itu saya memiliki sertifikat kompetensi itu. Sehingga saya dapat atau bisa untuk mengakses para calon-calon asesi untuk diuji kompetensinya. Gitu. Terus gabung di mana ini untuk asesor ini? Saya di LSPP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Gunadarma. Oh, yang ada di Semarang. Ada di Semarang. Tahun berapa dapatnya itu asesor? Kalau dilihat dari nomor MET saya itu tahun 2018. Udah lama. Sudah lama. Okay. Nah, tapi ini kan memang juga sebagai asesor kan, itu kan juga salah satu kompetensi ya. Asesor itu salah satu kompetensi, itu harus dijaga. Jadi setiap 3 tahun harus perbarui. Nah, harus diperbarui. Ya kan itu kan untuk refresh sebagai asesor. Jadi nggak abadi. Kalau 3 tahun nggak diperpanjang, itu pasti dia akan nggak bisa melakukan assessment. Oh gitu ya. Nah, itu jadi harus diperbarui. Ya, pengembangan diri dan juga itu kan pengabdian kepada negara ya. Karena kan LSP itu menjadi wakil dari BNSP untuk untuk memberikan rekomendasi kompeten itu perpanjangan tangannya. Ini kembali ke hotel tadi. Saya melihat di Konari ini hotel bintang 3 kira-kira bintang 3. Kita sekarang menerapkan semua hotel di ini adalah bintang 3. Bintang 3 ya. Betul, bintang 3 karena masih dari point of view saya bahwa bintang 3 itu tidak terlalu tinggi, harganya juga tidak terlalu bawah. Jadi masih itu dengan harga ya kita tahu kan bahwa sekarang yang menggunakan fasilitas hotel itu kan sudah melebar ke ke kelas pekerja nih. Nah, kita lihat aja kelas pekerja itu sekarang kan berkembang banyak ya. Sehingga hotel bintang 3 itu dengan harga yang masih affordable itu bisa menjadi pilihan, makanya kita ambil bintang 3. Nah, jadi harganya tidak terlalu tinggi, juga nggak yang di bawah juga, karena kita memiliki ya kan kalau sertifikasi hotel bintang itu kan sudah ada guideline-nya nih, gitu. Sehingga kita bisa mencapai bintang 3. Oke. Terus ada moto, ini moto hidupnya apa ini? Motonya hidup? Saya itu nggak pernah punya moto hidup ya. Gitu ya. Apa artinya kalau saya moto hidupnya ya nggak punya moto sih. Nggak moto. Nggak punya moto ya. Artinya selalu berubah-ubah nih moto saya ya kan, tergantung tergantung situasi dan tergantung objeknya apa nih ya kan. Oke. Terus mungkin ada
Ini kan salah satu kita bicara ini untuk membuat inspirasi yang melihat YouTube ini ya. Mungkin ada satu dua kata yang mungkin bisa memberikan motivasi kepada penonton YouTube. Ya, kalau saya yang bisa jadikan mungkin motivasi ya berkomitmen lah itu. Berkomitmen pada apa yang kita miliki sekarang. Nah, berkomitmen lah pada itu. Kalau komitmen kan berarti kita udah komit ya. Udah berjanji pada sesuatu atau seseorang atau suatu kondisi atau keadaan. Berkomit. Nah, kalau kita mau jadi katakan tukang las ya jadilah tukang las yang profesional. Gitu. Bisa ngelas datar, bisa ngelas miring, bisa ngelas kayang. Komit. Udah komit. Harus profesional. Harus profesional. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kompeten, kerjakan setiap hari dan dijaga kompetennya itu. Kompetensi dijaga. Oke. Kira-kira seperti itu, J. Bincang-bincang kita pada malam hari ini dengan Bapak Stefanus. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi buat para penonton YouTube. Bisa menjadikan motivasi hidup atau nanti kalau misalnya bekerja atau masih meniti karir atau mau baru memulai. Saya kira perbincangan kita saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.